polisi kan tidak ada, maka muncul ide, bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan, satu ide. Tapi ada ide yang lain, bagaimana kalau kita memperkuat Kompolnas untuk urusan seperti Kemhan itu. Jadi rekrutmen di DPR nggak perlu persetujuan DPR, langsung presiden, tapi yang mengusulkan Kompolnas. Iya, itu banyak di mana-mana, tapi bagus. Jadi kita tampung tadi, tapi kan kami belum putuskan. Ya kan, alternatif aja. Alternatif begini, begitu kan, supaya kalau TNI ya kan sering dibilang kok TNI di bawah Kementerian Kemhan, Polri kok langsung di bawah presiden. Nah, ini ada kata-kata di bawah, itu keliru. Itu yang menyesatkan, baik di lingkungan TNI maupun di lingkungan Polri, salah menggunakan kata di bawah. Bedakan antara subordinasi dengan koordinasi. Semua lembaga itu di bawah presiden. TNI itu bukan bawahan Menteri Pertahanan. Panglima TNI itu adalah ya langsung di bawah Panglima tertinggi. Nah, tapi dia berkoordinasi dengan Kemhan dalam urusan apa? Misalnya anggaran, misalnya urusan rekrutmen, misalnya gitu-gitu, ya. Nah, polisi dulu, ya kan, karena pemisahan dari TNI memang tidak ada, karena di konstitusi kan ada Kementerian Pertahanan, polisi kan tidak ada, maka muncul ide, bagaimana kalau dibikin Kementerian Keamanan, satu ide. Tapi ada ide yang lain, bagaimana kalau kita memperkuat Kompolnas untuk urusan seperti Kemhan itu. Jadi rekrutmen di DPR nggak perlu persetujuan DPR, langsung presiden, tapi yang mengusulkan Kompolnas. Kompolnasnya diperkuat, fungsi pengawasan, misalnya gitu. Ada lagi usul lain, ini dibagi aja untuk penegakan hukum, koordinasinya Menteri Hukum, koordinasi yang itu Menteri Dalam Negeri. Walhasil banyak, itu alternatif. Ya, enggak apa-apa, nanti kami bahas. Oke? Sabar. Ya, ini presiden sangat sibuk, jadi kami lagi berunding bagaimana baiknya tidak usah pakai pelantikan. Itu cukup diambil sumpah internal saja di depan ketua komisi. Itu cari caranya, karena dibayangkan ini harus ada pelantikan lagi kayak kemarin. Masa kami sudah dilantik langsung oleh presiden, tambahan satu enggak. Nah, jadi kami lagi lobby meyakinkan Sekretariat Negara supaya tambahan satu orang, ibu tokoh perempuan, itu cukup mengucapkan sumpah, disaksikan oleh para anggota lain, dipandu oleh ketua. Ya, tapi belum kelar. Oke, cukup? Kisi-kisi dari sosoknya dari mana, Prof? Pokoknya perempuan, tokoh nasional, top. Dari sipil atau? Sipil, ya. Jadi kan kalau tadi dibahas hanya menerima usulan dari pihak luar terkait reformasi Polri ini. Tapi kalau dari Komisi Reformasi Polri sendiri, apakah sudah ada kritik sendiri atau terkait usulan atau itu dari pihak Komisi Reformasi Polri terkait reformasi Polri? Ya, nanti bulan kedua. Pokoknya bulan pertama ini kami buka telinga dulu, buka mata, kan? Nanti kami 10 orang ini punya pendapat sendiri-sendiri. Udah mulai kasak kusuk ini, mulai kasak kusuk. Cuma belum bisa membuat keputusan sebagai institusi, belum. Kita dengar aja dulu. Banyak yang tadi disampaikan yang kaget-kaget, kayak kemarin ya, dari Al-A'raf itu. Saya juga kaget-kaget, lucu tapi bagus. Dia bilang TNI itu kalau pendidikannya itu harus mengandalkan fisik. Kalau polisi mengandalkan kognitif, artinya kepintaran. Jadi dia satu hari dia ceramah di polisi, pada ngantuk semua. Dia bilang, ya kan? Ya karena trainingnya fisik kayak TNI. Nah, itu harus diubah. Kita ketawa semua. Benar juga itu. Jadi itu harus dibedakan pendidikan
tentara dengan polisi. Polisi itu ya kan sipil, jadi dia lebih kognitif daripada fisik. Itu antara lain. Nah, jadi yang begitu-begitu itu ya kan, terutama kami yang bukan polisi, ya kan, bagus juga ini gitu. Jadi kami ucapkan terima kasih atas masukan, termasuk saudara-saudara dari media boleh menyampaikan masukan. Cuma jangan tanya pendapat kami dulu, pendapat Anda dong, sebagai penyalur aspirasi dari masyarakat. Cukup ya dari Refli Harun, itu aktivis sejati. Memang mesti begitu, dia tegas. Ya cuma kita harus menghormati juga, komisi ini sudah bersepakat. Yang tersangka jangan, walaupun aspirasinya kita dengar, nanti kita bicarakan. Misal tadi ada ibu apa tadi menyampaikan tentang kasus Tifa, kasus ijazah palsu. Lalu juga Pak Faisal bicara solusi, misalnya ada solusi, saya tanya, ya oke, kita dengar solusinya gimana menurut Anda urusan ijazah ini, ya kan? Saya cerita, saya ketua MK pertama tahun 2004, pertama kali ya pilpres dan pemilihan umum yang perselisihannya dibawa ke MK. Itu banyak sekali kasus ijazah palsu, banyak sekali, gitu loh. Maka tahun 2004 itu syarat menjadi caleg itu SMP. Nah, maka atas dasar pengalaman itulah kami menyarankan kepada pemerintah supaya ditingkatkan dong, jangan SMP, jadi SMA. Maka tahun 2009 pemilunya itu syarat caleg itu SMA. Ternyata tetap banyak juga ijazah palsu itu. Dan kemarin terakhir 2024, 20 tahun kemudian, terakhir kasus pilkada kemarin, dari 40 yang disidang substansinya oleh Mahkamah Konstitusi, 7 diantaranya berkaitan dengan ijazah palsu. Jadi saudara, ijazah ini adalah ya masalah serius di Indonesia ini. Jadi mudah dipakai untuk alat persaingan politik. Dan yang kedua, ini tandanya administrasi perijazahan kita, administrasi organisasi dan lembaga publik pemerintahan kita masih sangat buruk. Maka saya tanya kepada teman-teman yang hadir ini, termasuk Faisal, Askaba, apa solusinya? Coba dipikirkan. Kita mau bantu walaupun mereka tidak hadir. Karena ketidakhadiran itu karena kesepakatan kami harus dihormati. Ya bukan kalau ketemu saya pribadi, ketemu Pak Mahfud boleh, nggak ada masalah. Tapi rapat tadi nggak bisa, kami udah putus gitu loh. Nah, muncul ide-ide, antara lain misalnya Pak Asgab tadi mengusulkan bagaimana bisa nggak mediasi. Oh bagus itu, coba tanya dulu mau nggak mereka dimediasi, ya kan? Baik pihak Jokowi dan keluarga maupun pihak Roy Suryo dan kawan-kawan mau nggak dimediasi. Nah, jadi status tersangkanya tetap, ya kan? Tapi dimediasi dulu. Kalau misalnya ditemukan titik temu, ya kan? Ya bisa tidak dilanjutkan pidananya. Tapi kalau seandainya tidak berhasil, ya lanjutkan nggak apa-apa. Tidak ada forum lagi yang bisa membuktikan keaslian atau tidak aslinya. Tun tidak bisa, perdata sudah di Solo, ya tinggal pidana. Nah kalau mau ya penal, mediasi penal namanya, sesuai dengan filsafat KUHP dan KUHAP yang kemarin disahkan, yaitu restoratif justice. Tapi syaratnya Rismond dan kawan-kawan harus bersedia dengan segala konsekuensinya. Kalau terbukti sah atau terbukti tidak sah, itu masing-masing harus ada risiko. Gitulah kira-kira. Tapi silahkan mereka bahas. Ya intinya apa yang tadi kami sudah selesaikan hari ini, bagian dari ya mengundang aspirasi, mendengarkan aspirasi masyarakat luas untuk perbaikan. Ya. Yang tidak benar kita suarakan. Ya bagaimana semua terangin dia sedungu ini? Ini manusia pecundang yang sangat merugikan bangsa kita ini. Saatnya
Jadi member eksklusif di channel YouTube Official iNews. Tantang lagi para tambah sumpah di atas Al-Quran. Dia pengen masuk TV. Konten-konten premium yang tidak tayang di TV. Live interaction. Halo pemirsa iNews, ini baru selesai. Emoji dan badge spesial. Reakses konten pilihan. Klik YouTube Official iNews. Join member hanya Rp10.000 per bulan.